hadis ini menerangkan hukum boleh kita berwudu daripada perabotan ember orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, kecuali bila mana terbukti wadah itu memang ada najisnya, maka itu kita udah enggak bisa memakai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikatin. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yaitu pernah berwudu mereka daripada gerabah, yakni wadah yang terbuat dari kulit gerabah perempuan musyrik. Muttafaqun alaihi, ini hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi hadisin tawilin, pada hadis yang sangat panjang. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada pertemuan ini masih membahas dasar hukum kebolehan memakai wadah atau peralatan milik non-muslim. Pertemuan ini kita akan masuk melalui satu dari 124.000 orang sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Imran bin Husain, sahabat Nabi yang mujabud dakwah, sahabat Nabi yang kalau berdoa selalu diijabah oleh Allah, dan orang yang memohon kepada Allah di antaranya melalui pintunya Imran bin Husain lebih cepat juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi yang setiap hari diselamanin oleh malaikat. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imran bin Husain, saudara, masuk Islam pada tahun meletusnya perang Khaybar, yakni tahun ke-7 Hijriah. Beliau masuk Islam, sejarah keislamannya ketika ditanya oleh Nabi pada Imran kala itu, Imran, Tuhanmu ada berapa? Dibilang 7. Ada 7. 6 di bumi, 1 di langit. Itu Tuhan saya. Kata Nabi, banyak amat. Kalau kamu mengalami kesulitan berat, kemana kamu minta? Ya kepada Tuhan yang di langit lah. Kalau yang di bumi kagak bisa ngapa-ngapa. Doh, kalau begitu bukan Tuhan. Mikir Imran. Maksudnya dia patung-patung itu.
Akhirnya bersahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Dan minta diajarkan doa. Kata Imran, Nabi ajarkan doa biar saya hidup selalu terarah dan selalu dalam kemanfaatan ilmu. Maka diajarkan doa oleh Nabi, ente baca begini Imran, Allahumma inni astahdika li arsyadi amri wazidni ilman yanfa'uni. Doa Sayyidina Imran yang diajarkan Nabi inilah yang saya banyak baca sebelum taklim dengan bentuk bahasa jamak plural. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon petunjuk kepadamu terhadap urusanku yang paling lurus, dan tambahkan kepadaku ilmu yang memberi manfaat kepada aku. Tambahkan kami ilmu yang ilmu itu penuh manfaat pada kami di dunia, di kubur dan di akhirat. Diajarkan doa ini oleh Nabi kepada Sayyidina Imran bin Husain dan banyak dibaca oleh kaum muslimin mengikuti ajaran Nabi kepada Sayyidina Imran bin Husain. Sayyidina Imran bin Husain luar biasa di dalam mengamalkan ajaran agama, sampailah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, digantikan khalifah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar wafat, kurang lebih 3 tahun memimpin kaum muslimin, diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau diutus menjadi gubernur di Basrah, menjadi gubernur di Basrah oleh Sayyidina Umar. Ente udah urusin Basrah, begitu dicintai oleh masyarakat Basrah luar biasa. Beliau tinggal di Basrah sampailah kemudian beliau meninggal dunia pada tahun ke-53 Hijriah. 53 Hijriah. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Imran ini saudara tidak banyak meriwayatkan hadis, tidak banyak menyampaikan hadis karena banyak ngurusi umat, jadi ngajar sedikit begitu. Jadi sehingga tercatat di dalam kitab hadis, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imran bin Husain sedikit, hanya 180 hadis tersebar di dalam berbagai literatur hadis. 180 saja. Dari 180 itu kebanyakan hukum yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imran bin Husain, sehingga begitu banyak menjadi rujukan hukum-hukum yang disampaikan oleh Sayyidina Imran bin Husain. Dari 180 hadis saudara, salah satunya pertemuan ini kita mau bedah. Namun hadis yang kita akan bedah ini hadisnya panjang. Imamul Bukhari tulis di dalam Sahihul Bukhari, juga Imam Muslim dalam Sahih Muslim, bahkan Imamul Bukhari dalam hadis ini bukan saja berbicara hukum bagaimana kita memakai wadah non muslim, tapi hadis ini panjang begitu. Di ujung kitab kita fi hadisin tawilin, pada hadis yang sangat panjang. Di dalamnya ada cerita tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jawharatut Tauhidnya, wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar.
Mukjizatnya Rasulullah itu banyak sekali. Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim menulis hampir 1000 lebih mukjizat Nabi Muhammad. Banyak sekali dan semuanya menakjubkan. Salah satunya kisah yang akhirnya hadisnya menjadi dasar hukum yang akan kita ambil pada kajian ini. Kata Sayyidina Sayyidina Imran bin Husain Al-Khuzai, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan jauh bersama para sahabatnya. Lebih kurang 40-an orang perjalanan itu. Dalam satu waktu para sahabat merasa kehausan. Pada perjalanan ini haus, minuman nggak ada, air nggak ada, air nggak ada. Airnya, kata Nabi ketika melihat sahabat pada letih, istirahat sejenak, istirahat, turun dulu. Imam Ali dipanggil oleh Nabi karena Ali juga ikut dalam peristiwa ini. Kata Nabi, Ali dan satu lagi namanya Abu Roja, cari air. Nampak kawan-kawan kita ini kehausan, di mana ada sumur. Maka berjalanlah Sayyidina Ali, Abu Roja mencari air. Cukup jauh, enggak dapat ketemu orang perempuan di atas unta membawa gerabah, wadah air dari kulit kambing, kulit binatang. Itu bahasa di sini mazadah, namanya mazadah. Perempuan ini adalah non muslim, musyrik, bukan ahlul kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nanti kita bedah dari mana bisa ketahuan ini musyrik begitu. Jadi akhirnya ketemu ada perempuan naik unta. Ditanya oleh Imam Ali bin Abi Thalib kepada perempuan ini, ainal ma, yang lagi naik unta yang ada gerabah itu, ada wadah air dari kulit binatang itu. Ditanya, ainal ma, di mana tempat air? Ente tahu enggak sumur atau mata air? Pokoknya di mana tempat air, sumur. Dalam hadis Bukhari itu dijawab oleh perempuan ini, ahdi bil ma'i amsi as-sa'ah. Kata dia, waduh air itu jarak 24 jam. Jarak sehari semalam, sumur udah kelewat. Kalau dari sini nih, dari tempat saya nih maranin sumur itu 24 jam sehari semalam. Kata Imam Ali jauh. Begitu. Ente ada air? Ya ada, ini saya ambil nih. Begitu. Saya punya anak yatim. Saya bisa ngambil dari sono 24 jam kemari. Kata Imam Ali, bolehkah sebentar ketemu dengan Rasulullah? Perempuan ini bilang, yang membawa ajaran baru. Begitu. Dia tidak dijawab oleh Imam Ali ajaran baru begitu. Gitu. Alladzi yuqalu anna innahu sabi'. Begitu bahasa hadisnya itu. Dia membawa ajaran baru. Enggak dibantah, enggak apa. Kalau boleh ketemu dulu dah. Dibawa dia. Ini orangnya yang ente bilang ajaran baru. Nah,
diantarin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aman Nabi, apa yang kau bawa? Air ini. Bolehkah saya pegang? Pegang doang. Kata dia boleh. Itu ada tutupnya mazada itu. Jadi kalau ibarat air, ini tempat airnya, bolongnya di bawah. Enggak beda kayak air mineral yang ditaruhin buat minum itu, bolongnya di bawah. Itulah mazada. Maka tutup ini dipegang sama Nabi. Ya airnya kosong di ininya, di atasnya itu juga enggak penuh. Itu ketika dipegang oleh Rasulullah SAW, air muncrat banyak sekali air, banyak, sampai hiruk pikuk semua sahabat yang ikut, banyak, pada mandi, pada ngisi botol-botol, ngisi wadah-wadah yang kehabisan semuanya. Ini perempuan tercengang, bisa ya, begitu. Air dari mana? Dia kaget melihat itu orang. Sampai ada di antara sahabat ada yang mimpi bersetubuh, belum mandi. Kata Nabi, ambilin air buat mandinya dia, mandi. Pada mandi. Sampai semua kongkang penuh semuanya air. Lalu kemudian Nabi lepas itu tangannya. Si perempuan ini kaget. Yang botolnya dia tadinya setengah, malah penuh. Tadinya kan lumayan jalan, kocrat-kacret, penuh. Dia bingung. Tapi Rasulullah SAW orang baik. Kata Nabi, kita orang telah mengambil air melalui perempuan ini. Kalau ada mau sedekahlah, dia punya yatim katanya, ayo dong bagi. Maka pada ngumpulin kurma, ini itu macam-macam, ada uang, kasih dia. Sampailah pada akhirnya perempuan ini bersyahadat, masuk Islam. Ini salah satu mukjizat Nabi, bisa membanyakkan air. Ini namanya mukjizat. Perkara yang luar biasa yang keluar dari tangan seorang nabi. Air jadi banyak. Dan bukan ini saja nih, mukjizatnya masih banyak. Tapi kita bukan berbicara mukjizat Nabi, tapi berbicara tentang hadis hukum yang kita mau bedah. Maka kata Sayyidina Imran bin Husain, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikah, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berikut para sahabatnya tadi 40 lebih, berwudu mereka dari wadah air milik seorang perempuan yang musyrik. Hadis ini saudara menjadi keterangan yang memperjelas dari hadis sebelumnya ketika ada sahabat Abi Sa'labah Al-Khusani bertanya sama Rasul, kami berada di perkampungan non-muslim ahlul kitab. Mereka kesehariannya sering masak daging babi, minum arak. Bolehkah saya makan pakai piring mereka, wadah mereka? Nabi jawab, la takuluha, jangan kamu makan pada piring itu. Illa intajidu ghairaha, kecuali kalau kau tak dapati yang lainnya. Kalau hadis yang kemarin jangan ini haram apa makruh, udah dibedah pertemuan yang lalu. Ini hadis mentaksis, dan ini hadis nyata-nyata sebagai dalil dan bukti bahwa suci wadah orang musyrik.
termasuk ahlul kitab. Bila kemarin saja ahlul kitab, sekarang hadis ini berbicara perempuan musyrik, bahwa wadah milik perempuan musyrik termasuk ahlul kitab itu wadah suci kecuali bila terkena najis. Wadah itu suci. Bolehlah muslim minum pakai gelasnya, bolehlah muslim makan pakai piringnya, dengan catatan tidak terkena najis, tidak pasti ada najisnya. Dari mana? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu dari wadah non muslim, tutup wadah. Kalaulah kemudian itu najis wadah itu, manalah mungkin Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu pakai air dari tempat yang najis? Tidaklah mungkin. Maka karena itu hadis ini menunjukkan bahwa wadah perempuan musyrik, apatah lagi ahlul kitab, non muslim bahasa kita, adalah suci dengan catatan tidak pasti ada najisnya. Tapi lah kalau pasti ada najisnya, dengan sendirinya otomatis najis, dan kita tidak boleh untuk memakainya sebelum tentu dicuci sesuai dengan peraturan najisnya, kategori mughalladohkah, mutawassitohkah, atau mukhaffafahkah hadisnya, najisnya. Dan hadis ini pula, saudara, memberikan keterangan jelas tentang Al-Quran yang sering dikelirukan orang. Imam Ibnu Katsir di awal-awal tafsir Ibnu Katsirnya menjelaskan bahwa Al-Quran lebih butuh kepada hadis, kepada as-sunnah dibanding as-sunnah kepada Al-Quran. Sebab as-sunnah, hadis, memaparkan kandungan Al-Quran yang kadang orang salah pahami, seperti pada hadis atau pada ayat di surat Taubat ayat 28 atau surat Baro'ah, barangkali menyebutkannya orang. Ada Baro'ah namanya, ada Taubah sesudah Anfal. Allah menyatakan di sana, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis apa ini? Apakah najis badannya, najis ain, sehingga haram aja begitu, ataukah apa? Maka hadis ini menunjukkan bukan najis badannya, bukan najis barangnya, tapi najis keyakinannya yang hancur berantakan. Sifat, bukan zatnya. Sebablah kalau innamal musyrikuna najasun, kalaulah maknanya orang musyrik itu najis bendanya, maka manalah mungkin Nabi wudu daripada barang orang musyrik. Ini menunjukkan bukan najis orangnya, bendanya. Apatah lagi Al-Quran di dalam ayat yang lain pada surat Al-Isra, Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya kami muliakan manusia. Bukankah orang musyrik juga manusia yang dimuliakan oleh agama? Sehingga berarti yang dimaksud najis i'tiqad, najis keyakinan, bukan najis ain,
bendanya. Ini bukti betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu menggunakan wadah-wadah milik orang musyrik, orang non-muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang musyrik itu bukan najis benda, tapi najis i'tiqad, seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Taubah, innamal musyrikuna najasun, yakni najis i'tiqad, la najisul ain. Kemudian pada hadis ini bisa diambil hukum oleh kita bahwa boleh menggunakan wadah-wadah non-muslim dengan catatan bila mana tidak ada najisnya. Dan ini mahallul ittifaq daripada ulama. Suci wadah-wadah non-muslim begitu, baik untuk minum, untuk makan, untuk mandi, untuk wudu, suci dengan catatan tidak pasti ada najis. Idan tafatin najasatu min tilkal aniyah, bila ternafi najis dari wadah itu boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berwudu. Maka larangan yang kemarin itu bukan maknanya haram, tapi makruh sebagai bentuk kehati-hatian. Tapi pada hakikatnya hukumnya boleh. Apatah lagi ahlul kitab, ini orang musyrik aja yang tidak punya kitab suci boleh, apatah lagi ahlul kitab yang kajian hadis kemarin. Kemudian dari hadis ini kita bisa ambil faham bahwa kulit bangkai yang sudah disamak itu suci, sebab mazadah atau wadah yang dipakai seorang musyrik ini tidak akan dipakai kalau belum disamak. Itu udah biasa di Arab. Itu begitu. Itu menunjukkan kulit bangkai yang tadinya najis bisa suci dengan disamak. Tandanya sesudah disamak baru dijadikan wadah air. Itu Nabi pakai untuk wudu. Dan terakhir, hadis ini menerangkan hukum boleh kita berwudu daripada perabotan ember orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, kecuali bila mana terbukti wadah itu memang ada najisnya, maka itu kita udah enggak bisa memakai lagi. Saudara sekalian, inilah sekelumit yang kita bisa ambil daripada hadis yang kita baca pada pertemuan ini. Kenapa tidak langsung disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, malah terpisah? Karena memang seorang muhaddis itu meriwayatkan hadis dan diberikan ini loh makna kesimpulannya. Bila maren jangan makan dari piring itu kecuali tidak ada yang lain. Kalau ini langsung tegas, enggak pakai begitu-begitu. Nabi wudu pakai perabotan mereka, dan ini adalah hukum bahwa memakai perabotan orang non muslim hukumnya boleh-boleh saja, kecuali bila terbukti ada najisnya. Dan inilah hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini, meski banyak peristiwa yang kita harus petik dari hadis ini. Apatah lagi dari Sayyidina Imran bin Husain, sahabat yang diselamanin malaikat mulu. Beliau ini kena penyakit ambeien, bawasir. Lama-lama gede penyakitnya, gede ambeinnya, besar. Akhirnya nggak bisa sholat diri, sampai nanya sama Nabi, bagaimana nggak bisa diri? Duduk. Dari beliau juga ajaran sholat duduk.
Bagaimana nggak bisa duduk? Miring. Sampailah singkatnya, dengan itu ketika udah berat penyakitnya, dia minta sama Nabi didoain biar sembuh. Ketika sembuh nggak ada yang datang ke rumahnya, yang biasanya datang saban hari banyak, salaman, minta cium tangan bolak-balik, nggak ada. Nanya sama Nabi, ini bagaimana nggak ada yang datang? Kemarin itu malaikat, ente sabar sama penyakit ente, maka demen. Sekarang sembuh, ya apa yang mau didemenin? Udah sembuh, sabar ente udah hilang. Oh begitu Nabi, kalau begitu mintakan nama Allah biar balik lagi penyakit. Kalau bisa lebih gede lagi, sampai wafat. Penyakitan ambeien sampai wafat, tidak berhenti malaikat, saking sabarnya kayak begitu, sabarnya begitu. Maka kita kudu sabar. Nyontoh ini, jangan kita berkata mengeluh, ngapa gua udah pacaran setahun, udah kongko bareng, nongki bareng, ngapa ama yang baru 3 hari doang langsung kawin aja, ama yang baru 3 hari begitu, gua ditinggalin yang setahun. Kata yang 3 hari, kan janur kuning belum melengkung, boleh dong, jangan dicatat. Ini hadis banyak makna yang kita harus ambil. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, jangan yang terakhir.